Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bangga dengan kehidupan dunia, mereka bangga dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bangga dengan jabatan yang mereka miliki, mereka bangga dengan kuasaan yang mereka miliki. Kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti barang yang dipakai kemudian selesai. Hanyalah mata'. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan mukminu ali Fir'aun yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir. Dia berkata menasihati kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', yaitu kesenangan yang sementara. Artinya kalau kita bahasakan terjemahan yang bebas itu kesenangan yang sementara, yang sebentar. Kata mukmin ali Fir'aun, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', hanyalah kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sungguhnya kehidupan akhirat ialah tempat yang untuk menetap, bukan sementara. Qarar maksudnya tempat menetap. Akhirat adalah tempat yang menetap, bukan sementara. Di antara sabda Nabi SAW tentang mata, kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya apa? Jomblo, enggak hafalah di sini kan? Dunya mata', dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah saja dinamakan dengan mata', ya. Kenapa? Dia soleha, menyenangkan, tapi tidak akan selamanya. Mungkin dia meninggal atau kita meninggal lebih dahulu, ya. Tetapi kesenangan yang tidak selamanya. Yang jadi masalah, kesenangan ini yang sedikit ini ternyata menipu, ya. Allah sebutkan bahwasanya kehidupan dunia mata'ul ghurur, ya. Allah sebutkan dia sudah bersifat sementara, namun dia sifatnya mata'ul ghurur, yaitu kesenangan sementara yang menipu. Kesenangan sementara yang menipu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kalian akan disempurnakan balasan kepada kalian di akhirat kelak. Faman zuhziya 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, ya faqad faz, maka dia yang berhasil, yang sukses. Kemudian di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang sebentar namun menipu. Orang terpedaya, ya, dengan kesenangan yang sebentar namun apa? Menipu, ya. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid kata Allah, di akhirat kelak ada keridhaan Allah dan ada azab. Siapa yang dapat ridha, siapa yang dapat azab. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan sebentar yang menipu. Allah mengatakan mata'un qalil dalam ayat yang lain. Mata'un qalil. Ya, kesenangan yang sebentar, sedikit. Kesenangan yang sedikit. Sudah sebentar, dia pun sedikit. Itulah dunia. Jadi Allah menamakan dunia dengan mata, sudah menjelaskan bahwasanya dunia itu hanyalah apa? Sebentar dan singkat. Ini metode kedua. Kita lanjutkan metode ketiga. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang dunia ini singkat, yaitu Allah menyebut dunia dengan zahrah. Allah menamakan dengan zahrah. Zahratul hayat dalam surat
Dalam surat Thaha, di akhir-akhir surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Saya tuliskan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi minhum azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Azwajan minhum ini zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Baik, maknanya Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memperingatkan Nabi, bukan menegur, Allah memperingatkan Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika," jangan kau panjangkan matamu itu melihat-lihat terus tentang dunia ya. "Ila ma matta'na bi azwajan minhum," kepada kenikmatan dunia yang kami berikan kepada sekelompok mereka. Dengan kenikmatan dunia, baik makanan mereka, minuman mereka, rumah mereka, kendaraan mereka, ya kemewahan kehidupan mereka. Kata Allah, zahratal hayatid dunya. Semua itu hanyalah zahrah. Ya, zahra yaitu zina, yaitu mawar kehidupan dunia. Kalau bahasa kita apa? Bunga mawar kehidupan dunia. Kata Allah, linaftinahum fih. Sungguhnya kami memberikan kehidupan dunia, kenangan tersebut adalah fitnah bagi mereka. Kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Ingatlah rizki Rabbmu lebih khairun, lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Di sini kalau kita lihat tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ini, beliau mengatakan wala tukarrir nadhar. Jangan ulang-ulangi pandangan kepada kenikmatan dunia. Kita terpesona, dunia memang indah. Maka ke sini kita lihat ini, lihat anu. Apalagi ibu-ibu buka Instagram kemudian lihat tas mewah, padahal duitnya enggak ada. Lihat terus pulang, lihat ada ini baru. Bermenit-menit, berjam-jam ngelihat. Yang enggak ada duit aja ngelihat, apalagi yang punya duit. Indah, yang lihat aja sudah menyenangkan. Jangan diulang-ulang ya. Itu fitnah, ujian yang kami berikan kepada mereka. Allah mengatakan zahrah, hanyalah mawar. Mawar itu indah, berwarna-warni, ada merah, ada kuning, ada jingga, ada pink, apalagi ada ungu, ya, dan harum baunya, tapi dia cepat layu. Apa sifat bunga mawar? Cepat layu. Sebentar aja udah layu, dikeluarin sebentar udah. Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, rizki Rabbmu lebih baik daripada itu semua dan lebih kekal. Jadi kenikmatan dunia mengungguli kenikmatan akhirat, mengungguli kenikmatan dunia dari banyak sisi, di antaranya kenikmatan akhirat tentu lebih sempurna dan lebih kekal. Sehingga Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, jika terbetik dalam seorang kecintaan lihat dunia, sudah ingat bahwasanya rizqu rabbika khairun wa abqa. Ya. Sehingga kita tidak terpedaya, kita tidak lupa untuk akhirnya kita menghabiskan waktu kita untuk kesenangan dunia yang sementara. Ya. Jadi wajar, artinya manusia ketika melihat sesuatu yang indah dia tertarik, itu wajar. Tapi jangan ulang-ulangnya. Cukup lihat sekali dua kali sudah. Adapun lihat, diamati, kemudian akhirnya kecondongan, akhirnya ingin dan seterusnya, akhirnya dunia susah kita keluarkan dari apa? Dari hati. Padahal ini semua hanyalah zahrah. Indah tapi cepat layu. Ini di antara metode Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Taib, sudah, saya mau lanjutkan. Sudah dicatat? Catat di hati, enggak apa-apa, enggak usah dicatat sini. Catat di mana? Di hati. Taib. Selanjutnya. Metode. Di antaranya yang keempat, Allah memberi perumpamaan, ya.
atau nanti ini terakhir. Allah menamakan kehidupan dunia dengan permainan dan senda gurau. Dalam surat Al-Ankabut, di akhir surat Al-Ankabut kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah ayat 63, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Surat Al-Ankabut ya. Allah mengatakan permainan hidup ini hanyalah permainan senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia kecuali lahwun wa la'ib, hanyalah permainan senda gurau. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, la'ib maksudnya laisa lahu haqiqah wala sabat. Laisa laha haqiqah wala sabat, ya. Hanya permainan, ya. Tidak ada hakikatnya dan tidak menetap wala sabat, ya. Oleh karenanya namanya kita bermain-main, main sebentar enggak? Kita main sebentar, kita akan selesai. Kita di dunia ini banyak sekali permainan. Enggak ada kita main seharian penuh, enggak ada. Kita pasti main terus apa? Berhenti. Main bola, main pingpong, main tenis, main apa game, main yang haram, main yang halal. Kita main-main kemudian apa? Selesai. Menang dalam permainan ada kesenangan, tapi permainan. Setelah itu selesai permainan tersebut, kita masuk dalam keseriusan. Nah, dunia seperti itu, dia hanyalah permainan. Begitu cepat selesai permainan tersebut, tiba-tiba kita sudah masuk dalam keseriusan. Ketika nyawa kita dicabut, sudah enggak ada permainan lagi. Allah menamakan dunia itu dengan permainan agar kita tahu bahwasanya permainan tersebut tidak ada hakikat, hanya main-main. Hanya main-main, hanya senda gurau. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah." Allah suruh kita untuk mengilmui hal ini. "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kata Allah, ketahuilah, itu ilmuilah, yakinilah. Annamal hayatud dunya, sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, permainan, wa lahwun, hanyalah senda gurau yang tidak ada manfaatnya, wa zinatun, hanya perhiasan, wa tafakhurun bainakum, hanya bangga-banggaan, wa takathurun, hanya banyak-banyakan, fil amwali wal aulad, banyak harta, banyak anak. Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, beliau mengisyaratkan bahwasanya 5 perkara ini, lahun, laib, zinah, tafakhur wa takathur, ini adalah biasanya melewati fase-fase kehidupan manusia. Anak-anak kalau masih kecil hanyalah laib, hanya bermain-main. Masih kecil, mungkin sampai umur 15 main aja kerjanya. Hidupnya dengan permainan. Kalau ada mainan itu, main sana, tidak ada. Kemudian kalau sudah remaja, mungkin 16, 17, 18, sudah lahun. Senangnya bukan hanya main, tapi senangnya ngabisin waktu. Main ke sana, main ke sini, lihat ini, pengin tahu, kepo sana, kepo sini. Lahun, yang tidak ada manfaatnya. Kalau anak kecil main-main doang. Kalau udah remaja, sudah lahun. Hal-hal dilakukan tidak ada faedahnya sama sekali. Kemudian zina, nanti kalau di umur berapa ya sudah mulai lebih tua lagi, ya. Ada yang mengatakan sudah syabab, ya. Sudah mulai perhatian dengan penampilan. Mulai penampilan, ya. Zina, entah wanita ini penampilan anu. Dia bukan hanya penampilan di hadapan laki, dia juga penampilan di hadapan wanita-wanita yang lain. Kehidupannya itu. Kemudian kalau sudah mulai tua, sudah mulai 40 ke atas, ya, sudah mulai tafakhur, ya, mulai bangga-banggaan, ya. Saya sudah sukses ini, saya sudah sukses anu, saya sudah ini. Nanti sudah lebih tua lagi takatsur, banyak-banyakan. Setelah saya kerja sekian, saya sudah punya banyak ini, banyak anu. Itulah kehidupan dunia yang digeluti oleh kebanyakan manusia. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.